Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Presiden Budiono membenarkan bahwa dirinya telah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Sabtu kemarin di kantor Wakil Presiden Jakarta sebagai saksi dugaan korupsi Bank Senturi. Budiono juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan di kantornya karena tidak ingin aturan protokoler Wapres mengganggu kegiatan lain di KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sabtu kemarin telah memeriksa Wakil Presiden Budiono di kantor Wakil Presiden Jakarta. Dalam keterangan persnya, dirinya diperiksa terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek yang diberikan kepada Bank Indonesia kepada Bank Senturi pada 2008 saat dirinya masih menjabat Gubernur Bank Indonesia. Budiono yang diperiksa petugas KPK lebih dari 7 jam sejak pukul 10 pagi membantah bahwa dirinya diistimewakan saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kantornya. Menurutnya pemeriksaan dilakukan di kantornya karena tidak ingin aturan protokoler Wakil Presiden mengganggu kegiatan lain di KPK. Saya baru saja melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memberikan keterangan kepada KPK mengenai masalah yang terkait dengan kasus Bank Senturi dan seperti yang Anda ketahui sedang ditangani oleh KPK. Saya memberikan keterangan sebagai saksi dan saya melaksanakan ini di kantor Wapres. Itu bukan apa-apa. Saya berwujudnya dimanapun tidak ada masalah. Pertimbangannya adalah masalah logistik. Kalau saya datang ke suatu tempat, itu perangkat saya itu pasukannya besar. Ini protokol kenegaraan. Sebelumnya harus disterilisasi dan ini akan sangat mengganggu suasana di tempat. Dari Jakarta, Wahyu Sadiatmoko dan Wayan Agus melaporkan. Presiden SBY diminta menolak pengajuan pembebasan bersyarat napi asal Australia Sepul Corby menyusul ketegangan diplomatik antara kedua negara. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memutuskan kerjasama Densus 88 anti teror dengan militer Australia. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR menilai Presiden SBY tidak konsisten jika menerima pembebasan napi narkoba Sepul Corby pasca kemarahan SBY terhadap penyadapan Australia. Apalagi menurut sejumlah anggota Komisi 3 DPR, narkoba merupakan kejahatan berat. Selain mendesak penolakan pembebasan bersyarat, mereka juga mendesak Presiden SBY untuk mencabut gerasi yang diberikan kepada Corby. Terkait pemutusan kerjasama bidang terorisme dengan Australia, DPR tidak khawatir kinerja Densus 88 menurun tanpa dukungan dana dari Australia. Pidana yang serius, yang ekstra, lalu kemudian ada yang tidak tegas. Nah, bagaimana kemudian terhadap yang lain? Ini semakin muatan-muatan itu menjadi lebih untuk difahami dari konteks hukum dan juga konteks jadi logika kita tidak hanya logika hukum semata, tapi juga logika hukum dan logika kebangsaan ini. Saya kira memang kalau masih ada celah untuk pemerintah mesti mencabut kembali gerasi itu Corby. Saat Presiden memberikan gerasi kepada Corby itu banyak kejahatan juga, dia kejahatan bukan kejahatan biasa. Kejahatan biasa, narkoba salah satu merusak generasi muda. Seperti diketahui, Presiden SBY telah memberikan gerasi kepada Sepul Corby, warga Australia yang kedapatan membawa marijuana di Bandara Ngurah Rai, Bali. Sayangnya itikat baik Presiden itu justru dibalas dengan aksi penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat. Sementara terkait keberadaan warga negara masing-masing negara yang berada di kedua negara, DPR meminta kedua belah pihak mampu untuk memberikan perlindungannya. Dari Jakarta, Agus Purwoko,
melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Nasional LSN merilis adanya penurunan kepercayaan terhadap partai-partai yang berbasis agama Islam. LSN mencatat sebanyak 45,6% masyarakat setuju bila partai Islam berkoalisi dengan mengusung tokoh potensial yang dapat mempersatukan umat Islam Indonesia untuk memenangkan pemilihan presiden 2014. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional atau LSN yang telah dilakukan di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.240 orang, sebanyak 42,8% responden meyakini perolehan suara Partai Islam akan mengalami penurunan pada pemilu tahun 2014 mendatang dibandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Menurut Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakri, kecenderungan menurunnya elektabilitas Partai Islam dikarenakan kurangnya kepedulian partai yang berbasis Islam terhadap rakyat kecil dibandingkan dengan partai-partai nasionalis. Terlebih banyaknya tokoh-tokoh partai Islam yang tersangkut kasus korupsi. Umar menambahkan, dari hasil survei LSN, langkah yang harus diambil oleh partai-partai Islam adalah berkoalisi untuk mengusung tokoh intelektual yang potensial untuk dijadikan calon presiden di Pilpres 2014. Jadi, kalau melihat performance hasil partai-partai Islam dari hasil survei yang sudah disampaikan saudara Gemma tadi, nampak sekali bahwa performance atau kinerja partai Islam dalam menghadapi pemilu 2014 itu kurang menggembirakan atau cenderung negatif. Sementara terkait tokoh potensial yang dianggap mampu mempersatukan umat Islam melalui partai yang berbasis Islam, nama mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai tokoh yang paling potensial. Mahfud MD mendapat 16,4% kepercayaan responden dan disusul oleh Rhoma Irama dengan 9,6% suara. Selanjutnya ada nama Surya Dharma Ali di urutan ketiga dengan 9,1%. Wahyu Sadiatmoko dan Muhammad Ihsan melaporkan. Pamor Capres Konvensi Partai Demokrat masih kalah saing dengan Capres yang sudah ada. Informasinya setelah yang satu ini.